Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 327 dalam segmen Ojak, obrolan pajak. Nah, kawan pajak, Ojak kembali hadir dengan topik-topik yang hangat, terupdate, dan sangat asik nih. Penting untuk diketahui oleh seluruh kawan pajak. Nah, bagi kawan pajak yang terlewat episode Ojak sebelumnya, langsung saja meluncur ke kanal YouTube Pajak Curup. Nah, kawan pajak, episode kali ini kita akan berdiskusi, mengulik-ngulik tentang suatu hal yang sering ditanyakan oleh kawan pajak, yaitu terkait tentang apa sih pajak itu, apa sih jenis-jenis pajak itu, dan apa sih manfaat pajak bagi pembangunan negara. Nah, semua itu akan kita kupas tuntas bersama narasumber Ojak pada sore hari ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, berdiskusi tentang pajak, mengenal pajak lebih dekat, yuk kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Indonesia, negara kepulauan yang memiliki luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 277 juta jiwa. Pemerintah Negara Republik Indonesia terus berupaya untuk bergerak maju mensejahterakan Indonesia. Untuk menggerakkan sebuah negara, tentunya dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan negara dengan 3 sumber penerimaan, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, dengan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Dalam konferensi pers realisasi APBN 2022 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 3 Januari 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 berhasil mencapai 2.034,5 triliun rupiah atau berkontribusi sebanyak 97,77% dari total penerimaan negara. Hal itu membuat peranan pajak sangatlah strategis bagi kesejahteraan Indonesia. Halo kawan pajak, kembali lagi, selamat datang kembali di Ojak, obrolan pajak bersama saya Arlina Widya Ramadanti. Nah, senang sekali nih pada kesempatan kali ini, Ojak kedatangan narasumber yang istimewa, sosok laki-laki yang selalu memberikan energi positif nih kepada teman-teman di sini. Nah, siapa lagi kalau bukan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Bapak Syafril Arifin. Halo Pak, selamat datang di podcast Ojak. Apa kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Arun. Apa kabar juga nih, Mbak Arun? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Nah, ini loh kawan pajak Bapak Syafril Arifin yang selalu menebarkan semangat ke saya nih. Walaupun kita terpisahkan jarak ya Pak ya, Curup ke Pahiyang, tapi semangat Pak Syafril ini selalu terpancar dalam keseharian saya dan teman-teman. Oke Pak, boleh dong Pak disapa kawan pajak yang ada di rumah dan sedang menyaksikan Ojak pada episode kali ini, Pak. Oke, baiklah. Halo kawan pajak. Perkenalkan, saya Syafril Arifin. Di sini Kepala KP2KP Kepahyang, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa bergabung di Ojak ya, obrolan pajak KPP Pratama Curup. Oke, luar biasa sekali. Suatu kehormatan sekali nih Pak bagi Ojak bisa menghadirkan sosok narasumber seperti Bapak yang menyempatkan jauh-jauh dari Kepahyang ke Curup hanya untuk Ojak episode kali ini. Oke Pak, saya udah nggak sabar banget nih Pak berdiskusi dengan Bapak ini. Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa sih Pak? Oke, baiklah. Oh, tadi kita belum salam ya, belum ke salam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Nah, ini karena berhubung waktu udah sore ya, pada kesempatan kali ini, pada Ojak kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, membahas satu tema yang mungkin ringan ya, tema yang ringan yaitu mengenal pajak lebih dekat. Oh, jadi kali ini kita akan membahas tentang mengenal pajak lebih dekat ya Pak ya. Berarti kita akan membahas tentang seputar pajak dan apa aja yang terkait dengan pajak ya Pak ya. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak Arun. Oke,
Oke, sebagai pembuka nih Pak, pada episode kali ini, mungkin kita perlu refresh lagi Pak untuk kawan pajak di rumah tentang apa sih sebenarnya pajak itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak di rumah Pak. Ya, baik kawan pajak semua. Jadi saya yakin kawan pajak semua pasti sudah pernah mendengar pajak gitu ya. Nah, bagi kita semua, bagi sebagian orang mungkin kalau mendengar kata pajak itu apa kira-kira nih yang ada di bayangan kita semua? Yang muncul pertama kali gitu ya, kalau mendengar pajak. Kebanyakan ya, sebagian banyak orang mungkin kalau mendengar pajak, wah ini harus suruh bayar lagi nih gitu ya. Jadi pajak itu ini dengan ada yang harus dibayar seperti itu ya. Nah, cuma sebelum jauh melangkah tentang pajak, mungkin sama-sama lebih dulu ya kita lebih mengenal apa itu pajak ya. Jadi kita sama-sama biar tahu apa sih sebenarnya pajak itu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian pajak ya yang ada di undang-undang, nah mungkin secara formal, legal formalnya, jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini Mbak Arun dan kawan pajak semua, dari definisi atau pengertian pajak ini kita bisa melihat ada beberapa poin nih, yang poin penting ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama, tadi disebutkan kontribusi wajib ya. Nah, ini wajib bagi siapa? Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat. Syarat apa? Subjektif, yaitu sudah dewasa ya, sudah memenuhi batas usia dewasa, dan syarat objektif. Artinya ada objek, atau kalau misalkan di PPH atau pajak penghasilan, kita sudah memperoleh penghasilan. Jadi wajib itu ketika kita sudah cukup usia dewasa dan memperoleh penghasilan. Itu masuk dalam kategori wajib. Kemudian bersifat memaksa. Nah ini ya, karena ya tadi karena wajib, ya, jadi pajak ini sifatnya memaksa. Kemudian yang ketiga poinnya tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi pajak yang kita bayarkan ya, khususnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, itu waktu kita membayarkan PPh PPN itu tidak saat itu juga kita mendapatkan imbalan atau balasan ya secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi pajak yang kita bayarkan masuk ke negara, nanti oleh negara dikelola, dikembalikan lagi oleh negara untuk masyarakat atau untuk rakyat. Nah itu kurang lebih Mbak Arun terkait dengan apa pengertian pajak. Oke Pak, terima kasih nih udah dijelaskan secara luas nih Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, pajak itu merupakan kontribusi wajib ya Pak ya, yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung ya Pak ya. Tapi itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bener ya Pak ya? Ya betul sekali Mbak Dan. Nah Pak, ngomongin tentang pajak nih Pak. Kan orang yang punya penghasilan itu di atas PTKP itu membayar pajak. Kalau saya makan di restoran itu membayar pajak restoran, Iya, Pak. dari sana. Kalau orang punya kendaraan itu wajib membayar pajak kendaraan. Nah, sebenarnya pajak itu ada berapa banyak sih, Pak? Kok di mana-mana itu ada pajak ya, Pak? Iya. Nah, iya. Baik, terima kasih Mbak Arun pertanyaannya. Jadi tadi sudah diberikan contoh ya beberapa jenis pajak oleh Mbak Arun. Seperti contohnya pajak penghasilan, kemudian ada pajak restoran ya, kalau kita makan di restoran atau rumah makan. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor, kalau bagi kita yang punya kendaraan bermotor, roda 4 maupun roda 2. Nah, dari situ memang kita bisa tahu ada banyak jenis pajak ya. Kalau kita melihat lembaga atau pihak yang berwenang untuk mengelola pajak itu ada dua, Mbak Arun dan kawan pajak semua. Yang pertama, mungkin sudah sering dengar ya kawan pajak semua, ada namanya pajak pusat. Nah, pajak pusat ini apa? Pajak pusat ini adalah pajak yang kewenangan untuk mengelolanya ada di pemerintah pusat. Itu. Nah, jenis-jenisnya apa saja, macam-macamnya pajak pusat itu. Pertama tadi sudah diberikan contoh pajak penghasilan. Nah, ini pasti sudah familiar, sering didengar. Kemudian yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini juga saya rasa sudah familiar juga. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan P5L ya, sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan PBB sektor lainnya. Kemudian ada biaya materai. Jadi itu contoh dari jenis pajak pusat ya, Mbak Arun dan kawan pajak semua. Kemudian yang kedua, pajak daerah.
Nah, ini pajak daerah adalah pajak yang kewenangan untuk mengelolanya itu ada di pemerintah daerah. Ya, kalau tadi kan pemerintah pusat, ini pemerintah daerah. Nah, macam-macamnya apa kalau pajak daerah? Tadi juga sudah diberikan contoh, pajak restoran, kemudian pajak kendaraan bermotor, ada lagi pajak hotel, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, dan lainnya ya, ada beberapa. Nah, itu kurang lebih Mbak Arun jenis pajak ya, ada pajak pusat, kemudian ada pajak daerah. Ternyata jenis pajak itu banyak Ya, sekali ya Pak ya. Ada pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan ada juga pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau KPP Pratama Curup dan KP2KP Kepahyang ini kita mengelola pajak pusat ya Pak ya. iya betul. Jadi bagi kawan pajak di rumah yang pernah datang ke KPP atau KP2KP ingin membayar pajak kendaraan bermotor, nanti setelah nonton Ojak pada episode kali ini jangan sampai salah lagi ya kawan pajak. Oke Pak, setelah kita mengetahui apa itu pajak, lalu jenis-jenis pajak, selanjutnya hal apa lagi sih Pak yang harus kita ketahui tentang pajak? Ya, supaya lebih mengenal lagi dengan pajak. Nah, tadi udah tahu ya apa itu pajak, kemudian jenis atau macam pajak. Nah, selanjutnya adalah kewajiban perpajakan. Nah, ini untuk informasi juga supaya kawan pajak juga tahu ya tentang kewajiban perpajakan. Jadi, kalau kita berbicara kewajiban perpajakan, kita ingat aja 5M gitu ya. Apa namanya? 5M ya. Yang pertama, mendaftarkan diri. Ya, jadi kalau misalnya kita memang sudah memenuhi syarat subjektif ya dan objektif tadi, nah itu diharapkan untuk bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh yang namanya NPWP. Kemudian yang kedua, setelah mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, yang kedua menghitung sendiri pajak yang harus dibayar. Jadi kita menghitung pajak kita tuh berapa gitu ya. Misalkan kita dapat penghasilan atau dapat hasil dari usaha, berapa omsetnya, berapa pajaknya. Itu kita sendiri yang menghitung. Kemudian memperhitungkan. Nah, ini juga bisa jadi kita memperhitungkan pajak orang lain atas kewajiban kita untuk menghitung orang lain ya. Atau misalkan dalam kita ada kewajiban SPT tahunan ya yang dilakukan setahun sekali. Nah, di SPT tahunan itu kita memperhitungkan lagi pajak kita. Sebenarnya berapa sih pajak kita dalam satu tahun. Kemudian yang keempat, kewajiban perpajakan yang keempat adalah membayar atau menyetor pajak. Maaf ya. Jadi atas pajak yang sudah kita hitung tadi berapa jumlahnya, berapa nominalnya, kemudian kita setor atau bayar pajak tersebut. Nah, kewajiban yang terakhir, M yang kelima, yaitu melaporkan ya. Melaporkan pajak ya, atas kewajiban dari kita ya. Dan ini, oh ya, saya lupa Mbak Arun. Jadi dari kesemua itu ya, sistem perpajakan yang ada di Indonesia ini menganut sistem self-assessment. Self-assessment ya, artinya semua kelima M itu diserahkan ke masing-masing kita sebagai wajib pajak. Mendaftarkan diri, menghitung sendiri, memperhitungkan juga, membayar sendiri, kemudian melaporkan sendiri. Itu karena di Indonesia sistem perpajakan kita menganut sistem self-assessment ya, dan itu semua diatur di undang-undang. Kurang lebih seperti itu, Mbak Arun. Ternyata banyak ya Pak ya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, karena kita menganut sistem self-assessment, jadi kita harus 5M ya Pak ya? Iya, 5M. Mulai dari mendaftarkan diri, terus menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan pajaknya. Betul ya. Semua itu dilakukan sendiri Pak, karena kan pada dasarnya yang tahu berapa banyak pajak yang harus kita bayarkan kan kita sendiri ya Iya, Pak betul. ya. Oke, kemudian Pak, mungkin banyak nih dari wajib pajak yang masih awam tentang peraturan perpajakan nih Pak. Gimana sih Pak kalau misalnya ada wajib pajak yang sedang menghitung penghasilannya untuk membayar pajak nih Pak, menghitung pajaknya, tapi wajib pajak tersebut kebingungan nih Pak, karena yang bersangkutan belum terlalu paham tentang peraturan perpajakan. Nah, itu apa sih Pak yang dilakukan oleh kantor pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Pak? Baik, terima kasih Mbak Arun. Jadi bagi kawan pajak semua ya, tadi kita udah bicara kewajiban perpajakan yang lumayan banyak ya Mbak Arun ya, ada 5 ya, 5M ya. Mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan. Nah, jadi kawan pajak gak usah khawatir nih. Bagi kawan pajak semua yang masih bingung atau masih belum tahu bagaimana cara mendaftarkan diri, bagaimana cara menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan, gak usah khawatir. Karena apa? Karena di
KPP Patama Curup ya, kantor pajak Curup, dan KP2KP Kepahyang atau kantor pajak Kepahyang itu memang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan edukasi. Jadi nggak usah khawatir bagi kawan pajak semua yang masih bingung, masih belum paham tentang perpajakan, bisa datang langsung ke kantor pajak KPP Patama Curup atau KP2KP Kepahyang. Nah, di situ nanti di kantor nanti ada di loket ya, bisa menemui petugas ya helpdesk ya yang akan selalu melayani atau memberikan jawaban atas permasalahan perpajakan. Atau juga kawan pajak semua yang sudah menjadi wajib pajak ya, yang sudah punya NPWP, itu memiliki namanya akun representatif. Jadi ada petugas di kantor pajak yang memang bisa kita hubungi ya, bisa kita temui, jumpai untuk bertanya-tanya seputar perpajakan, seperti itu. Atau bisa melalui yang lain, misalkan nggak bisa datang ke kantor pajak nih, Pak Aron dan kawan pajak semua. Bisa WA atau telepon ke nomor telepon kantor pajak yang memang sudah disediakan seperti itu. Oke Pak, jadi kawan pajak di rumah tidak perlu khawatir kalau seketika nanti bingung ya Pak ya. Iya. Apabila masih banyak pertanyaan dan ingin tahu tentang pajak, langsung saja ke KPP atau KP2KP terdekat. Nah, kawan pajak, ini Pak, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Kan wajib pajak di Indonesia banyak ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke nih. Nah, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, kalau dari Sabang sampai Merauke kan berarti banyak ini Pak yang terkumpul nih Pak. Kira-kira sampai dengan saat ini berapa sih Pak uang pajak yang sudah terkumpul ke rekening negara Pak? Ya, makasih Mbak Ron. Nah, ini mungkin kan pajak juga penasaran ya. Saya udah bayar pajak, pajak penghasilan, ada PPN dan sebagainya yang kita dibayarkan ke negara. Kira-kira udah berapa sih uang pajak yang terkumpul ya dari wajib pajak seluruh Indonesia? Nah, ini kalau kita melihat ya dari data Kementerian Keuangan untuk periode sampai dengan 30 September 2023 pendapatan negara ya yang masuk ke negara itu 2035,6 triliun. Jadi 2000 triliun lebih nih Mbak Arun. Nah, belanja negara 1967,9 triliun, kemudian dari pendapatan atau pemasukan negara dan pengeluaran dalam bentuk belanja negara, jadi kita atau negara kita surplus 67,7 triliun. Nah, kalau kita breakdown lagi detail dari pendapatan negara atau pemasukan negara sebanyak 2.000 triliun lebih tadi, itu diantaranya 1.387,8 triliunnya bersumber dari penerimaan pajak atau 80,8%. Nah, jadi sumber pemasukan negara nih, negara kita Indonesia itu 80,8%-nya bersumber dari uang pajak ya, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak semua. Nah, selebihnya ada 195,6 triliun itu dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Dan ada juga dari penerimaan negara bukan pajak nih 451 triliun atau sekitar 5% ya. Jadi 80,8% dari pendapatan negara ini bersumber dari pajak ya. Pajak siapa ya? Pajak yang dibayarkan oleh kawan pajak yang statusnya sebagai wajib pajak. Gitu, kurang lebih ya Mbak Arun. Ternyata pajak ini sangat besar ya Pak pengaruhnya dalam pendapatan negara. Pertanggal 30 September 2023 aja sebesar 80,8% pendapatan negara berasal dari pajak ya Pak. Betul, Mbak. Oke, luar biasa sekali kawan pajak. Nah, nih Pak, saya punya pertanyaan lagi Pak. Dari beribu-ribu triliun itu Pak, itu kan jumlah yang tidak sedikit ya Pak ya, jumlah yang banyak nih Pak. Nah, kira-kira uang sebanyak itu mau dikemanain sih Pak sama negara Pak? Pasti juga kawan pajak di rumah ini pada penasaran nih Pak, kemana aja uang sebanyak itu gitu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan langsung Pak ke kawan pajak di rumah. Iya, betul Pak Arun. Jadi kawan pajak juga penasaran nih. Saya udah bayar pajak, PPH, PPN, biaya materai dan sebagainya tadi yang termasuk pajak pusat ya. Itu buat apa aja sih gitu ya. Nah, mungkin sedikit flashback ke pengertian pajak tadi ya. Salah satunya poinnya imbalan tidak langsung ya. Itu contohnya ya. Jadi atas pajak yang kita bayarkan masuk ke negara, itu memang tidak saat itu juga kita mendapatkan imbalan ya, tidak secara langsung ya. Tapi uang pajak yang kita bayarkan masuk ke negara, nanti oleh negara dikelola, dikembalikan lagi ke rakyat atau masyarakat Mbak Arun gitu ya. Dalam bentuk apa? Nah, ini kita untuk mudahnya ya Mbak Arun ya. Dari 1 juta uang pajak nih yang terkumpul ya,
yang dibayar oleh wajib pajak semua. Itu untuk apa aja penyalurannya? Nah, ini sekitar 266.000 ini untuk transfer ke daerah. Jadi diberikan ke daerah atau pemerintah daerah, nanti oleh pemerintah daerah dikelola juga dikembalikan ke masyarakat juga, seperti itu. Kemudian untuk pendidikan ada juga ya, pendidikan, kemudian infrastruktur untuk fasilitas umum, keamanan dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Ada yang tadi ya 217.000-nya untuk pelayanan umum, kemudian ekonomi ya, terkait dengan ekonomi itu 207.000 dan selebihnya tadi ada untuk pendidikan, ada untuk keamanan, infrastruktur ya, untuk buat jalan raya ya, atau misalkan membangun sekolah-sekolah, rumah sakit. Nah, itu semuanya itu yang mungkin kita rasakan selama ini ya. Nah, itu semuanya bersumber dari pajak. Seperti itu, Mbak Arun. Oke, Pak, berarti manfaat pajak itu banyak banget ya, Pak Iya, ya. betul. Dari mulai sektor pendidikan, pariwisata, pertahanan, kesehatan, sampai dengan keagamaan pun itu semuanya dari pajak ya, Pak ya. Nah, kalau di Bengkulu nih, Pak, salah satu peran pajak yang saya lihat nih, Pak, itu ada tol Bengkulu Tabak Penanjung nih, Pak. Nah, biasanya kalau kita mau ke bandara nih, Pak, mau pergi-pergi dari Curup ke Bengkulu itu 3 jam, Pak. 3 jam ya? Iya, tapi semenjak ada tol Bengkulu Tabak Penanjung itu, Pak, jadi 2,5 jam, Pak. Kita bisa hemat 30 menit. Lumayan ya. Lumayan. Nah, kalau kawan pajak di rumah sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kawan pajak di rumah sudah ikut berperan aktif dalam pembangunan negara. Luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini, Pak. Mungkin kawan pajak di rumah mulai mengerti nih, Pak, tentang pajak. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, realisasi penerimaan pajak, sampai dengan manfaat pajak untuk pembangunan negara ya, Pak ya. Nah, bagi kawan pajak di rumah yang tadinya bingung, nggak tahu, terus setelah menonton episode ini, semoga bisa menyalurkan ya, Pak, menyalurkan pengetahuannya ya, Pak ya, kepada orang sekitarnya tentang menyampaikan info terkait perpajakan dengan benar. Oke, Pak, mungkin ada yang mau ditambahin lagi, Pak, kepada kawan pajak? Iya, baik, Marun. Jadi ada sedikit tambahan ya, mungkin yang dapat kami sampaikan untuk kawan pajak semua terkait dengan tema kita hari ini ya, mengenal pajak lebih dekat. Jadi setelah kita tadi diskusi membahas tentang seputar pajak ya, kami harapkan bagi kawan pajak semua yang selama ini mungkin belum paham atau belum tahu apa itu pajak, manfaat pajak dan sebagainya, mudah-mudahan tercerahkan informasi tahu terkait dengan perpajakan. Dan diharapkan juga setelah melihat tayangan ini ya, mendengarkan tayangan ini, kawan pajak semua juga selain mendapatkan pengetahuan tentang pajak, juga bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan juga yang ketiga, nggak usah takut nih Mbak Arun dan keluarga semua. Kalau misalkan kita ada kesulitan perpajakan, silakan datang ke kantor pajak ya, ada di Curup ataupun di Kepahyang. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, silakan datang. Kami atau petugas pajak yang ada di kantor pajak siap untuk membantu memberikan pelayanan sekaligus edukasi ataupun hal-hal lain ya yang sekiranya menjadi pertanyaan, menjadi kendala terkait dengan perpajakan yang dihadapi oleh kawan pajak semua. Seperti itu kurang lebih, Mbak Arun. Oke, intinya kalau kawan pajak di rumah ada pertanyaan, langsung saja datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Yeah. Nah, kalau bagi teman-teman yang ada di Curup nih, bisa langsung datang ke KPP Pratama Curup, atau teman-teman yang ada di Kepahyang bisa datang ke KP2KP Kepahyang. Atau bahkan teman-teman yang ada di Lebong bisa datang ke pojok pajak Lebong setiap hari Rabu dan Kamis. Oke, Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak nih, Pak, sama-sama, atas kesempatan dan berkenan hadir berdiskusi dalam pajak pada episode kali ini. Oke, baiklah kawan pajak. Demikianlah Ojak kali ini. Saya Arnina Widya Ramadanti dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan Ojak pada hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus Ojak pada episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali kawan pajak.